Udah. Udah? Udah. Oke. Udah. Nih, kita langsung aja ya masuk ke bab 6. Coba dibuka di buku kalian, ada di halaman 2. Buku semester 2 Udah, ya. Bu. Ya. Ya, Bu. Tentang apa itu? Pitagoras. Ya. Tuh, 6 Pitagoras. Nah, coba dibaca indikatornya dulu. Bagas, baca Bagas. Yang indikator, Bu. Ya. Setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa dapat 1. Memahami hubungan panjang sisi pada segitiga siku-siku. 2. Menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika diketahui panjang dua sisi yang lain. 3. Menentukan bilangan triple Pitagoras. 4. Menentukan jenis segitiga jika panjang ketiga sisinya diketahui. 5. Menentukan perbandingan sisi segitiga siku-siku jika salah satu sudutnya berukuran 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, atau 60 derajat Celcius. 30 derajat, 45 derajat, 45 derajat, 60 atau derajat. 60 derajat. Bacanya apa? Pinter. Terus 6. Menerapkan teori Pitagoras dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. ya, itu yang bakal kita pelajari di bab 6 ini. Tadi yang dibacain Bagas. Nah, langsung aja materi hari Bu, ini. halaman berapa, Bu? Halaman 2. Semester 2. Ya, buku semester 2. Materi hari ini tuh kita akan membahas tentang apa sih itu teorema Pitagoras, terus membuktikan kebenaran teorema Pitagoras. Ada yang udah tahu belum? Teorema Pitagoras itu apa? Ada yang udah baca? Belum, Bu. Belum, ya udah. Sebelum kita bahas bareng-bareng ya. Nah, sebelumnya ada ini nih, ada apa namanya? Informasi sedikit. Jadi kan tadi kita bahasnya teorema Pitagoras. Nah, Pitagoras itu seorang ilmuwan. Nah, siapa sih itu Pitagoras? Nah, ini dia. Ilmuwan zaman dahulu. Pitagoras lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos di daerah Ionia. Pitagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai Bapak Bilangan. Dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi teorema Pitagoras itu yang menemukan siapa? Ya, Pitagoras ini nih. Beliau nih yang menemukan nih. Nah, disebutnya beliau juga sering disebut dikenal dengan Bapak Bilangan. Nah, jadi tahu ya siapa itu penemu teorema Pitagoras. Kita kenalan dulu nih sama penemunya. Terus kayak gimana sih teorema Pitagoras? Nah, teorema Pitagoras itu nih perlu diingat ya. Teorema Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku. Jadi Pitagoras itu berlakunya untuk segitiga. Tapi nggak semua segitiga bisa pakai Pitagoras. Nah, berlakunya untuk hanya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu yang kayak gimana? Ada yang tahu? Nggak ada. Nggak ada. Orang udah pernah dipelajarin kok. Ini dia. Nih, segitiga siku-siku apa nih? A, B, C. Siku-sikunya berarti di mana? Sisi siku-sikunya. Sisi. Di A. Apa maksudnya ya di A. Itu besarnya berapa derajat kalau siku-siku? 90 derajat. Ya, betul. 90 derajat. Nah, sudutnya ada di A. Nah, ini namanya segitiga siku-siku nih, A, B, C. Nah, kita identifikasi ya. Siku-sikunya di titik A. Terus sudut A berarti besarnya 90 derajat. Terus sisi AB mana ini ya yang di bawah.
Ya. AB, taruh. Sisi AB dengan AC, ini berarti disebutnya sisi siku. Siku. Atau bisa juga disebut sisi tegak yang AC. Kalau yang AB bisa juga disebutnya sisi alas. Tapi di sini disebutnya sisi siku-siku aja ya. Dua-duanya ini sisi siku-siku nih. Karena dia bersentuhan langsung dengan sudut siku-sikunya nih di sini. Jadi dinamakan sisi siku-siku. Terus ada lagi sisi BC. BC mana? BC. Nih, BC nih. BC ini disebutnya apa? Sisi miring. Ya, sisi miring atau hipotenusa atau sisi terpanjang. Panjang. Jadi ini namanya sisi miringnya nih, ABC. Sisi yang paling panjang. Namanya sisi miring. Nah, itu diingat ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Tidak, lanjut ya. Nah, sekarang kayak gimana sih bunyinya teorema Pitagoras? Bunyi teorema Pitagoras itu kayak gini nih. Coba dibaca Ani. Pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Nah, pada suatu segitiga siku-siku. Berarti jelas ya berlakunya untuk segitiga siku-siku. Apa katanya? Kuadrat dari sisi terpanjang. Sisi terpanjang berarti tadi yang mana? Yang sisi miring. Ya. Yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Maksudnya apa nih? Kalau ibu punya, ini kan segitiga nih. Ada segitiga nih di sebelah kiri, kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, sisi yang Kelihatan, Bu. terpanjangnya yang mana? Yang A, B, apa C? Sisi terpanjangnya. Yang C. Iya, betul. Nah, berarti kuadrat sisi terpanjang, berarti C kuadrat sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Berarti sisi penyiku ya siapa? A. Iya, A dengan B. Ini kan dia bersentuhan langsung dengan sudut siku-siku kan. Di sini kan sudut siku-siku. Nah, berarti sama dengan jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Jumlah dari kuadrat sisi penyiku kan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini adalah teorema Pitagoras. Nah, ini A kuadrat tambah B kuadrat C kuadrat. C kuadrat berarti pokoknya yang paling panjang dia ada di sini sama dengan sendiri. Nah, tinggal sisi yang dua ini ditambah terus dikuadratin gitu. Itu dapatnya dari mana? Nih kalian lihat di sini ada persegi. Luas persegi rumusnya apa? Ada yang tahu nggak? Sisi kali sisi kan. Sisi kali sisi kan berarti jadinya C kali C atau C kuadrat ini. Ini juga B kuadrat. Ini juga A kuadrat. Nah, luas C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau nggak percaya, coba kalian buktikan sendiri di rumah. Nih, Ibu kasih misalkan di sini 5 sisinya. Di sini 3, di sini 4. Nah, coba kalian buktikan ya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat nggak? Iya. Coba, 3 kuadrat berapa? 9. 9. 4 kuadrat 16. 16. 16. 5 kuadrat 25. 25. 25. 9 tambah 16 25. 25. Sama kan? Sama. Nah, terbuktilah rumus yang ini. Gitu. Rumus teorema Pitagoras dapatnya dari situ. Dari konsep luas persegi.
Paham? Ada yang mau nanya nggak? Tidak. Tidak. Benar. Mau difoto Benar. silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ada di buku. Udah lanjut. Tadi masih YouTube nggak sih, Bu? Masuk. Oke. Udah lanjut ya. Iya. Nah, rumus Pitagoras. Kalau ini kan cuma nyari sisi miringnya aja ya. C kuadrat. Nah, nih Bu lengkapi rumusnya. Di sini ada segitiga ABC. Kalau mau nyari sisi miring berarti yang mana? Yang AC. Ya, betul, AC. Sisi terpanjang ya, diingat. Sisi miring itu sisi terpanjang nih, C. Kalau mau nyari sisi miring berarti ditambah ya. Ingat nih. Sisi yang 2 ditambah nih, AB kuadrat tambah BC kuadrat. Paham? Insya Allah paham. Ya. Kalau mau nyari sisi miring, ininya ditambah. Oke. Terus kalau nyarinya sisi siku-siku, di apa? Dikurang. Dikurang. Nah, siapa yang dikurang? Si sisi miringnya. Nih, lihat. Dikurang. Siapa? Nih, di sininya kita mau nyari AB. Ini kan berarti AB. Iya. Berarti AB kuadrat sama dengan AC kuadrat. AC itu yang mana? Sisi miring kan? Ya. Ya, sisi miring kuadrat dikurang salah satu sisinya. Sama BC juga. Kalau mau nyari BC berarti sisi miring dikuadratkan dikurang salah satu sisinya. Ini AB kuadrat. Paham nih? Boleh nih difoto soalnya penting. Udah? Dah. Ya. Lanjut ya. Contoh nih, coba kalian lihat di sini ada segitiga apa nih? Segitiga. Apa? X, Y, Yes, Z. Yang ditanya apa? Berapakah panjang XZ? Nah, XZ itu yang mana? Yang jadi apa? Sisi siku-siku apa sisi miring? Ini kan XZ. Sisi miring. Sisi Ya, miring. betul. Sisi miring. Sisi miring. Berarti kalau sisi miring diapain tadi? Ditambah. Iya, betul. Berarti XZ kuadrat sama Sama dengan dengan apa? XY Ya, XY kuadrat. Jangan lupa ya ada kuadratnya. Ditambah. YZ kuadrat. Ya, betul. Pinter. YZ kuadrat. Nah, berarti jadinya gimana? XZ kuadrat tetap ya, soalnya ini belum ada nilainya. XY-nya berapa? 5 cm. 5, berarti XY-nya 5 ya. Berarti 5 kuadrat. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ya, 12 kuadrat. Nah, berarti ini tetap XZ kuadrat sama dengan 5 kuadrat berapa? 25. 25. 12 kuadrat? 144. Ya, betul. 144. Berarti tetap XZ kuadrat. 25 ditambah 144 berapa? Berapa? 169, Bu. 169. Ya, 169. Ini kok Bagas doang yang nyaut, yang lain mana? Nah, Sini Bu, lagi nyatetin Bu. kalau lagi nyatet. Ini kan XZ-nya masih kuadrat. Kalau mau nyari XZ-nya aja, berarti kuadratnya pindah ruas ke kanan. Kalau kuadrat, berarti kalau pindah ruas jadi akar. Jadi XZ sama dengan akar 169. Kuadratnya hilang ya. Jadi akar. Berarti berapa akar 169? Berapa dikali 13, Bu. Oh ya, betul. 13 ya. 13 kali 13 berapa? 169. 169 ya. Berarti XZ sama dengan 13. 11. Gampang kan? Nah, berarti XZ-nya sama dengan 13. Paham? Ada yang mau nanya nggak? Tidak, Bu. Tidak, yaudah silakan di screenshot dulu.
Udah, Bu. Dah. Dah, Kalau udah lanjut ya. lanjut. Ya. Nah, sekarang ada contoh yang kedua, ada segitiga apa nih namanya? FG. F, FGH. G, H. FGH. Yang ditanya apa? Berapakah panjang FG? Berapakah panjang FG? FG yang mana? Ini ya. Ya, sisi miring. Sisi miring apa? Bukan. Sisi siku-siku. Siku. Nah, kalau sisi siku-siku berarti diapain? Kurang. Dikurang. Betul, pintar. Nah, berarti FG kuadrat sama dengan siapa yang dikurang? FH kuadrat. Nah, betul. Kenapa FH dulu? Karena sisi Mana miring. sisi miring? Ya, sisi miring dikurang sisi siku-siku yang satunya. Sisi siku-siku yang satunya GH. siapa? GH. Ingat ya. Pokoknya ditulisnya sisi miring dulu yang dikurang. Nanti kalau bukan sisi miring, hasilnya minus. Jadi FH dulu, sisi miring dulu, dikurang baru GH. Oke, masukin. FG-nya kan belum ada, tetap berarti. FH-nya berapa? 10 kuadrat. Ya, 10 kuadrat, dikurang GH-nya berapa? 8 kuadrat. 8 kuadrat. Berarti FG kuadrat, 10 kuadrat berapa? 10 kali 10. 100. 100. Dikurang 8 kuadrat berapa? 64. 8 kali 8, 64. Betul. Nah, FG kuadrat sama dengan 100 dikurang 64 berapa? 36, Bu. Ya, betul. 36. Nah, kalau mau nyari FG-nya aja, berarti kuadratnya pindah ruas jadi akar ya. FG sama dengan akar 36. Berapa jadinya? 6, Bu. Ya, betul. 6. Akar 36, 6 ya. Tahu kan cara nyarinya? Berapa kali 6 berapa kali 6. hasilnya? 36, iya. 6 kali 6. Betul, betul. Berarti FG sama dengan 6 cm. Meter. Bisa? Insya Allah bisa. Ya Allah, bisa dong. Bisa. Nih, kalian menentukan sisi miring itu nggak selalu ada di sini ya. Misalkan ibu punya segitiganya kayak gini. Kayak gini, berarti ini misalkan A, B, C. Berarti sisi miringnya siapa? B. AC. Iya, betul. Berarti ini sisi miringnya AC. Terus, misalkan segitinya nggak begitu. Gini. D, E, F. Berarti sisi miringnya siapa? DF. Iya, D. betul. D. DF. Nah, ini tuh lihat di sini kan sudut siku-sikunya, di sini sudut siku-sikunya. Sisi miring itu adanya di depan sudut siku. Ya. Nah, sudutnya di sini pasti di sini sisi miringnya. Ini juga sudutnya kan di sini. Ini pasti di sini sisi miringnya di depannya. Paham cara nentuin sisi miring yang mana? Ya, paham ya? Insya Allah. Lanjut nih. Nah, kalau tadi kita udah belajar rumusnya, ada lagi namanya nih. Apa? Triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu apa? Coba dibaca pengertiannya. Bilangan-bilangan yang memenuhi rumus Pythagoras disebut bilangan triple Pythagoras. Nah, ya. Jadi, bilangan yang memenuhi rumus Pythagoras kayak yang ini nih. Ini berarti 6, 8, 10. Ini triple Pythagoras nih masuknya. Karena dia memenuhi bilangan Pythagoras. Ini juga sama 5, 12, 13. Ini triple Pythagoras gitu. Karena dia memenuhi rumus Pythagoras. Ada lagi bilangannya. Nih.
Kalau kalian bisa lihat, itu didapetinnya dari sini nih. Kalian ambil 3 bilangan ya, A, B, dan C. A, B, dan C ini yang jadi sisi miringnya itu si C. Berarti yang paling panjang sisinya si C. Nih kayak ini. 3, 4, 5, 5, 12, 13. Boleh sembarang bilangan diambil yang paling panjang tapi taruhnya di yang C ya. Terus kalian coba A kuadratnya berarti berapa? A kuadrat kan 3 kuadrat 9. B kuadratnya berapa? C kuadratnya berapa? Terus ditambahin yang B sama yang, oh ini salah, bukan yang B sama yang C, tapi yang B sama yang A. B kuadrat tambah A kuadratnya berapa? Kalau misalkan sama ini dan ininya, berarti dia triple Pitagoras. Nih kayak yang ini, berarti 3, 4, 5 itu triple Pitagoras, karena ininya sama. Ya. 5, 12, 13 juga triple Pitagoras, karena ini sama. Ini juga triple Pitagoras. Ini juga. Pokoknya bilangan-bilangan ini triple Pitagoras. Jadi kalau misalkan kalian nanti ketemu segitiga nih, misalkan gini ya. Segitiga, terus di sini 9, di sini 12. Kira-kira di sini berapa? Ada yang tahu nggak? 9, 12 pasangannya berapa satu lagi? Kalau yang triple Pitagoras, lihat di tabel. 6. 9, 12. 15. Nah, ini kan berarti, nah ini langsung dicari. Ini berarti langsung 15 kalau kalian hafal triple Pitagoras. Gitu. Ini banyak, bilangannya banyak. Kalau nggak dihafal ya udah pakai rumus aja ngitungnya. Misalkan aku punya juga segitiga. Ini segitiga siku-siku ya. Di sini 3, di sini 5. Berarti di sini berapa? Ada yang tahu? Misalkan ini Pitagoras. 3, 5. Satu lagi pasangannya berapa? 7, Bu. Yang ada 3 sama 5-nya. Lihat ya 4. tabel. Nah, 4. Berarti ini 4. Iya, gitu. Kalau kalian hafal triple Pitagoras, tinggal gitu nyarinya. Mau dihafal apa mau dicari kira-kira rumusnya? Hafal. Dihafal. Ya kalau ngafal berarti harus siap ngafal banyak kayak gini. Kalau ibu mendingan dihitung pakai rumus. Tapi kalau kalian hafal ya nggak apa-apa. Nih, 3, 4, 5 serta kelipatannya. Berarti kelipatannya berapa? 6, 8, 10 itu juga triple Pitagoras. Terus 9, 12, 15 juga triple Pitagoras. Ini juga 5, 12, 13 serta kelipatannya itu triple. Ini juga, tapi harus hafal. Kalau nggak hafal ya udah pakai rumus aja ya, nggak usah dipaksa. Jelas? Ada yang mau nanya dulu nggak? Itu kalau nyari pakai rumus berarti ulangnya kayak tadi dong. Iya betul kayak tadi. Kalau misalkan ditanya yang sisi miring ya udah berarti ini dikuadratin, ini dikuadratin, ditambah terus diakarin. Iya diakarin. Ini juga, ini kan sisi miring yang diketahui, berarti ini di kuadrat dikurang yang ini, ntar hasilnya dapat ini, gitu. Kayak biasa. Bisa? Nah, ini beberapa nih, Ibu kasih nih, kalian hafal nih, boleh. Jadi kalau misalkan ketemu angka-angka ini, kalian bisa langsung tulis aja, nggak usah dihitung. Tapi kalau kalian nggak mau ngafal juga nggak apa-apa, nggak usah dihafal. Lanjut ya. Nah, ini contohnya nih. Coba. Selidikilah apakah pasangan bilangan 6, 8, 10 merupakan triple Pitagoras, iya nggak? Cara nyelidikinya berarti gini. Yang sisi terpanjang siapa? 10. Berarti 10 kuadrat sama dengan, nah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berapa? 10 kuadrat berapa? 100. 6 kuadrat berapa? 36. 36. 8 kuadrat berapa? 64. 64.
100 sama dengan 36 tambah 64 berapa? 100 100. Nah, lihat hasilnya sama. sama Berarti kalau sama, dia merupakan triple Pythagoras. Pythagoras. Iya, sama. Maka 6, 8, 10 triple Pythagoras. Paham ya cara nyelidikinya? Cara. Ya, Nah, kalau misalkan nggak sama, berarti dia bukan triple Pythagoras. Udah gitu aja kebalikannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? tidak, Bu. Tidak? Jelas? Jelas. Jelas. Terima kasih sudah melihat. Sampai jumpa di video selanjutnya.